Bahkan neraka pun tidak terpisah dari Allah. Terkait matinya Tuhan Yesus di kayu salib, kalau yang ilahi juga ikut mati, lalu apakah Allah Tritunggal terpisah sementara waktu? Bagaimana kita siap menyongsong kematian itu sangat terkait dari bagaimana kita mempersiapkan kehidupan. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali di studio menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Pertanyaan pertama Pak, kita langsung masuk. Apakah pelaksanaan Rabu Abu itu Alkitabiah? Sedikit penjelasan dulu ya, Rabu Abu itu apa bagi pendengar yang Protestan ya, karena mungkin pastinya tidak terbiasa. Ya jadi memang gereja Katolik mempunyai tradisi, ya mereka mengoleskan seperti debu ya di dahi dari jemaatnya, ya dalam bentuk salib biasanya, dan itu melambangkan satu penyesalan dan kefanaan. Ya, nah kalau ditanya apakah itu Alkitabiah, nah ini kita perlu lebih presisi dulu nih, Alkitabiah maksudnya apa? Ya kalau Alkitabiah dalam pengertian apakah memang itu ada di dalam Alkitab, ya tidak. Ya tidak ada ya, ritual Rabu Abu itu di dalam Alkitab juga apakah diperintahkan, juga tidak. Ya seringkali kan yang banyak dikaitkan itu adalah pada waktu Niniwe, raja dan juga rakyat Niniwe bertobat setelah mendengarkan khotbah daripada Yunus ya. Tapi sekali lagi itu adalah sifat yang spontan, tidak ada kemudian yang diritualkan atau dijadikan sesuatu hal yang bersifat rutin. Jadi kalau Alkitabiah dalam pengertian apakah memang ada di dalam Alkitab atau Alkitab memerintahkan, tidak. Tetapi tentunya di sisi yang lain, apakah kemudian menyesali dosa atau menyadari kefanaan itu salah? Ya juga tidak. Ya itu tentunya sesuatu hal yang baik. Nah sekarang mungkin pertanyaan jadi bagaimana kalau kedua hal itu ya, penyesalan akan dosa dan kefanaan itu diritualkan? Ya apalagi dengan memakai satu tanda yang kasat mata, dalam hal ini debu yang dioleskan dalam bentuk salib. Nah seperti yang sudah kita bahas juga pada waktu berbicara mengenai sakramen ya. Sekali lagi prinsipnya di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru ya, Tuhan sangat sekali membatasi hal-hal yang bersifat kasat mata. Ya jadi selain sakramen bisa dikatakan nyaris tidak ada hal yang lain ya di dalam gereja yang berbentuk kasat mata yang apalagi kemudian diritualkan. Ya karena seperti juga sudah kita bahas pada waktu membahas mengenai sakramen, manusia itu cenderung untuk mensakralkan. Ya, begitu sekali kita ritualkan gitu ya, manusia akan cenderung untuk mensakralkan. Nah, bahayanya apa ketika manusia mensakralkan? Ya, bahayanya adalah bisa membentuk suatu ketergantungan yang tidak sehat. Ya, jadi kalau tadi di satu sisi dikatakan, loh masa salah gitu ya, menolong jemaat ya, atau mendorong jemaat untuk menyesali dosa dan juga menyadari kefanaan, ya pastinya tidak. Tetapi kemudian pertanyaan juga sisi yang lain mesti dipikirkan, jikalau jemaat terbiasa ya mengasosiasikan, oh saya kalau sungguh-sungguh menyesal, saya kalau sungguh-sungguh menyadari kefanaan pada hari Rabu Abu tuh, setelah itu bagaimana? Ya, setiap minggunya bagaimana? Apakah harus tunggu kemudian setahun sekali baru kemudian jemaat itu melakukan atau menyatakan suatu penyesalan? Ya bisakah jemaat tanpa abu itu kemudian menyatakan penyesalan di dalam kadar yang sama? Nah saya rasa hal-hal seperti ini yang perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Ya jadi bukan cuma sekedar boleh atau tidak boleh atau bahkan Alkitabiah atau tidak Alkitabiah. Nah tentunya ya kita tidak dalam posisi dong untuk melarang misalnya gereja Protestan yang belakangan kalau kita memang mengikuti di dalam media sosial ya juga melaksanakan Rabu Abu. Cuma kalau saya boleh mengatakan ya setiap gereja Protestan yang akan melaksanakan Rabu Abu gitu ya perlu sungguh-sungguh memperhatikan atau memikirkan alasannya itu apa. Dan saya rasa kita bisa setuju ya kalau sekedar alasannya ikut-ikutan ya karena toh nggak kelihatan salahnya kok. Apa salahnya kita ikut-ikutan? Apalagi belakangan kan ya keren juga ya setelah dikasih ya selfie gitu ya, kemudian dimasukkan ke IG dan seterusnya. Kita kan belakangan banyak melihat seperti itu ya. Ya apakah betul itu suatu motivasi yang cukup? Nah kembali ya dasarnya adalah sejauh mana kita memandang ibadah itu sebagai sesuatu hal yang serius. Ya ataukah ibadah itu pokoknya kita nggak melakukan apa yang salah, Tuhan itu oke-oke aja lah.
Ya, karena jika kita mengamini ibadah sebagai sesuatu hal yang serius, tentunya memang bukan berarti ibadah itu bersifat fix. Ya, sama sekali tidak boleh diubah. Ya, kalau seperti itu kan seolah-olah ibadah menjadi bentuk kasat mata itu sendiri ya. Ya, jadi harus begini, setelah ini begini gitu ya. Nah, tetapi juga di dalam melakukan perubahan perlu disadari sama seperti ketika kita itu melakukan perubahan untuk hal-hal yang berharga, ya pikirkan baik-baik. Ya, jangan sekedar karena ya ngetren lah. Why not? Toh Alkitab juga tidak melarang begitu. Saya rasa secara pengertian ibadah kalau motivasi kita sebatas atau alasan kita sebatas itu kurang tepat. Gitu ya. Sehingga bagi gereja-gereja Protestan yang kemarin mengadakan dan bagi gereja Protestan yang lain yang kok boleh juga ya, keren juga ya. Tahun depan saya juga deh, ini hati-hati. Ya, pikirkan baik-baik alasannya apa, pertimbangannya apa, dampaknya apa. Dan ya kalau saya misalnya boleh memberikan sedikit yang lebih praktis lagi, ya better jangan dirutinkan. Jadi kadang-kadang ya kalau ditanya baik kasih ikan atau baik kasih pancing. Ya dalam realita kita tidak bisa selalu memberikan pancing. Kadang-kadang ya cerita sederhananya kalau anak kita lapar ya kita kasih ikan dulu. Ya, tapi setelah itu ya dia kasih pancing dong. Ya sehingga bisa jadi kalau gereja melihat iya ini jemaat saya ini ternyata sulit untuk mengaku dosa, sulit untuk menyadari kefanaan. Sehingga harap dengan memberikan rabu abu bisa membantu gitu ya. Ya saya sekali lagi tidak melarang. Ya tapi sekali lagi jangan menjadi kebergantungan. Ya setelah jemaat katakanlah sekali diadakan rabu abu mereka lebih terbantu untuk menyadari kefanaan dan keterbatasannya. Ya biasakan mereka menyadarinya tanpa rabu abu. Ya karena rabu abu itu setahun sekali ya. Sementara harusnya orang Kristen kan menyadari keberdosaan dan kefanaan itu dengan secara rutin. Ya bukan hanya bersifat tahunan. Apakah kita boleh kategorikan ini sebagai adiaphora, Pak? Begini, sehingga satu sisi memang tadi ya, Alkitab tidak melarang, Alkitab tidak memerintahkan, tetapi prinsip-prinsip di dalam sakramen, kenapa kok tidak banyak hal yang kasat mata, kemudian juga prinsip mengenai betapa pentingnya ibadah, yaitu kenapa setiap perubahan perlu dipikirkan baik-baik, harusnya itu cukup jelas, baik di dalam Alkitab maupun juga di dalam sejarah. Itu kenapa memang salah satu ciri daripada reformasi kan berusaha untuk menghilangkan hal-hal seperti itu ya. Ya katakanlah memang ada yang sangat ekstrim ya, seperti misalnya membakar lukisan pada waktu itu kita mungkin tidak sampai ke sana. Ya pastinya kita tidak sampai ke sana. Cuman concern kehati-hatiannya juga kita jangan tidak mendapat. Ya jadi agak ironi juga ya kalau kemudian pada waktu reformasi hal-hal yang seperti itu kemudian dikurangin, sekarang dikembalikan begitu saja. Ya, dibakar begitu saja juga itu masalah, tapi kalau dikembalikan begitu saja juga sebetulnya itu problem karena concern-nya nyata ya. Ya kita mungkin hari ini yang tidak mengalami zaman sebelum reformasi tidak melihat secara langsung kebergantungan orang Kristen akan hal-hal seperti itu loh. Ya sehingga apa yang tadi saya katakan itu di dalam sejarah betulan terjadi ya, kebergantungan orang Kristen terhadap hal-hal yang kasat mata itu apalagi sebelum reformasi itu luar biasa sekali, jangan dikembalikan. Mesti aware dengan sejarah juga gitu. Ini saya terpikirkan saja Pak, jangan rutin dan sebagainya. Saya melihat dalam tradisi kita kan ada juga misalnya yang sering kita lakukan misalnya KKR Pak. Malam kebangunan, penyegaran rohani dan sebagainya. Dan itu kan sesekali Pak juga. Walaupun belakangan ada yang sering banget gitu. Nah itu juga sebetulnya kan ada kemiripan ya. Ya saya setuju ya dengan hamba Tuhan yang mengatakan harusnya setiap minggu ya. Gitu ya, karena kita harus mengasumsikan di antara jemaat kita ya ada yang bukan orang percaya. Ya, jadi setiap minggu khususnya kalau firman-nya mengarah ke sana, gitu ya, ya harusnya tidak perlu tunggu sampai ada KKR. Gitu ya, harusnya setiap minggu selama kesempatan itu ada, ya khususnya kalau sekali lagi ya tentunya tidak begitu saja kita selipkan memaksa gitu ya. Kesempatan ada ya harusnya itu langsung juga dinyatakan kepada jemaat. Ini juga sama ini. Ya, jadi seolah-olah kalau ini nggak KKR kok, gitu ya. Jadi ya kita nggak usah memikirkan mengenai keselamatan jemaat. Tunggu nanti kalau KKR baru kita memikirkan mengenai keselamatan jemaat. Ya termasuk Natal kan kita rayakan juga ya Pak ya. Bukan berarti hanya mengingat kedatangan Tuhan itu pada hari Natal begitu Pak ya. Nah juga kan pada waktu Natal kita memakai kesempatan untuk memberitakan Kristus. Ya, jadi kan nggak juga Natal harus ada drama misalnya, atau Natal juga kalau kita sekarang bahkan Natal kan nggak harus tanggal 25 misalnya gitu ya, bisa di tanggal-tanggal yang sebelumnya. Nah beda memang kalau sakramen memang Yesus memerintahkan, ya kita harus meritualkan.
Ya, di luar itu hati-hati sekali gitu ya. Manusia itu sangat rentan dengan hal-hal yang kasat mata. Terkait matinya Tuhan Yesus di kayu salib, kalau yang ilahi juga ikut mati, lalu apakah Allah Tritunggal terpisah sementara waktu? Bagaimana bisa menyatu kembali? Oke, baik. Saya perlu meluruskan dua hal dulu. Harap sih kalau dua hal ini diluruskan ya, bisa memperjelas. Meskipun kita harus mengakui ya, peristiwa di atas kayu salib itu mengandung misteri yang besar. Ya, jadi saya tidak menganggap kita bisa memahami secara penuh. Ya, tapi saya harap dengan jawaban ini bisa memberikan pengertian yang cukup. Ya, di satu sisi yang perlu diluruskan dulu adalah mati itu bukan berarti lenyap, termasuk manusia kalau mati. Gitu ya. Jadi manusia mati juga bukan berarti lenyap. Ya, sehingga kemudian ketika kemudian dipersatukan lagi bagaimana? Enggak seperti itu. Ya, jadi manusia juga ketika kita mati, ya tubuh kita memang kembali menjadi debu. Ya, tapi kan roh kita masih hidup. Ya, roh kita kan bersama-sama dengan Tuhan ya kalau kita meninggal di dalam Kristus ya. Gitu. Jadi pada waktu Yesus itu disalib dan dia menghembuskan nafas terakhir, bukan hanya dia itu tidak berhenti menjadi Allah ya, dia juga tidak berhenti menjadi manusia. Ya, sama seperti sekarang pada waktu kita mati, kita tidak berhenti menjadi manusia. Arwah kita ya adalah arwah manusia. Nah, ini yang pertama ini. Ya, karena seolah-olah dari pertanyaan tadi, wah Yesusnya lenyap ya. Ya, sehingga terpisah nih dari Allah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kita harus menyadari bahwa tidak ada ya yang di dunia ini yang terpisah dari Allah. Ya, bahkan termasuk orang di neraka pun, bahkan neraka pun tidak terpisah dari Allah. Ya, karena jikalau Allah tidak memelihara, ya neraka itu tidak bisa ada itu. Ya, jadi keberadaan segala ciptaan termasuk neraka gitu ya, itu karena ada hadirat Allah, karena ada pemeliharaan Allah yang memungkinkan neraka itu berjalan. Segala sesuatu tidak ada yang berada di luar Allah. Ya, sehingga dalam hal ini ya tidak ada juga setiap kita yang terpisah dari Allah, sehingga ya Yesus tentunya tidak pernah terpisah dari Allah bahkan dalam pengertian ini. Nah, yang perlu kita sadari adalah hadirat Allah itu tidak selalu bersifat sama. Ya, di surga ada Allah, tidak terpisah dari Allah. Di neraka juga tidak terpisah dari Allah. Tetapi Allah hadir di surga itu untuk memberkati. Allah hadir di neraka untuk menghukum. Ya, Allah memastikan neraka tetap ada supaya hukuman itu berjalan. Begitu ya. Nah, dalam pengertian ini ya kita bisa menyadari arti kematian Kristus. Ya, jadi di atas kayu salib, Kristus betul-betul menanggung murka Allah. Terpisah dalam pengertian itu. Ya, jadi di atas kayu salib, Kristus benar-benar itu menanggung murka Allah. Dan bahkan, ya kalau kita kembali kepada Alkitab ya, bukan hanya baru di atas kayu salib Kristus menanggung murka. Heidelberg mengatakan ya, di sepanjang hidupnya Yesus menanggung murka Allah ini. Ya, sehingga itu kenapa kan Alkitab mengatakan dia man of sorrow. Ya, sebetulnya di dalam sepanjang hidupnya Yesus harus karena dia menggantikan kita ya. Ya, sehingga dalam teologi reform kita juga mengenal ketaatan aktif, ketaatan pasif dan seterusnya. Ya, sehingga sepanjang hidupnya sebetulnya Yesus itu menderita murka Allah, puncaknya itu di atas kayu salib. Ya, sehingga bahkan ya Louis Berkhof tuh mengatakan Yesus bukan hanya sekedar menderita kematian fisik di atas kayu salib, dia menderita kematian kekal. Cuman bedanya, Yesus menanggungnya secara intensif, bukan ekstensif. Ya, jadi ibaratnya seperti kita kerja, bukan dicicil ya. Ya, bukan dicicil, tapi sekali sudah kita selesaikan semuanya itu. Ya, nah itu tinggal tergantung sanggup atau tidak sanggup. Ya, kenapa kita perlu mencicil kan? Nggak tentu kita sanggup untuk menanggung semuanya secara intensif. Nah, Yesus di dalam ketaatannya, dia sanggup dan bahkan dia berhasil menang. Ya, tapi yang saya sangat terkesan pada waktu Louis Berkhof mengatakan dia bahkan menanggung kematian kekal. Ya, secara intensif ya pada saat momen di atas kayu salib itu. Ya, sehingga saya rasa pertanyaan tadi perlu dipahami di dalam konteks penjelasan yang saya baru berikan. Meskipun sekali lagi tetap akan ada misteri sih pada waktu Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya. Ya, saya rasa saya harus setuju dengan Pak Tong yang mengatakan itu manusia tidak mungkin bisa memikirkan. Ya. Apa yang dirasakan sehingga ya saudara, kalau saya boleh mengatakan ya, entah saudara yang bertanya ini mendengar atau tidak, saya rasa kita mesti lebih menghargai keselamatan ya, gitu ya, karena keselamatan kita itu tidak gampang, ya sangat-sangat berat begitu yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Gitu. Beberapa waktu lalu waktu hari Sabtu setelah Jumat Agung itu, tradisi gereja bilang itu Holy Saturday.
Biasanya gereja itu merenungkan apa yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli, he descended into hell. Sebelum reformasi kan tafsirannya itu Yesus ke neraka memberitakan Injil baik para orang kudus maupun yang bukan gitu. Ada yang tafsirannya bisa ke universalism dan sebagainya. Tapi reformasi kan mengatakan he descended into hell itu terjadinya di Jumat Agung sebetulnya ya, di atas kayu salib. Ada beberapa penafsiran. He descended into hell itu memang kita memahami sebagai Yesus benar-benar mati ya. Iya. Gitu ya. Jadi enggak lagi kemudian setelah itu dia ke neraka. Nah, itu dasarnya kan memang ya di dalam surat Petrus. Nah, kata memberitakan Injil itu sebetulnya bisa dipahami secara memproklamasikan. Ya, jadi sebetulnya dalam pengertian itu penafsiran yang terkini memahaminya setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya sebetulnya Yesus memproklamasikan itu yang betul siapa. Itu kenapa dikatakan juga di dalam konteks surat Petrus kan kepada orang-orang pada zaman Nuh. Jadi kan wah kalau gitu kalau kita benar-benar mengerti mengenai pemberitaan Injil kok malah justru orang zaman Nuh yang diberitakan Injil ya. Gitu ya. Ya tidak, karena sebenarnya orang-orang pada zaman Nuh itu yang melambangkan ya, mereka yang menghina karena mana adalah air bah gitu ya. Ya sehingga akhirnya ketika kemudian Nuh naik ke atas bahtera, nah siapa nih yang benar? Ya meskipun mungkin bukan pernyataan yang tepat ya, mirip-mirip seperti ini ya. Siapa yang tertawa terakhir? Ya meskipun tentu sekali lagi ya bukan berarti kita tertawa atas mereka yang Nuh juga pastinya tidak tertawa dengan mereka yang tidak bisa masuk bahtera. Tapi mungkin gambarannya seperti itu, gambaran duniawinya lah ya. Seperti itu ya. Jadi seperti ketika Nuh naik ke dalam bahtera, kemudian pintu itu tertutup, ya kemudian itu air batu mulai turun gitu ya. Siapa yang tertawa terakhir? Demikian juga memproklamasikan Injil dalam pengertian siapa yang tertawa terakhir. Apakah Injil merupakan sesuatu yang kebodohan meskipun secara manusia seperti itu? Ya sehingga kalau dipahami seperti ini ya, yaitu berlaku sampai hari ini. Banyak orang menganggap Injil sebagai suatu kebodohan, ya mau selamat kok percaya. Ya nanti kita lihat meskipun sekali lagi bukan untuk sok-sokan ya. Ya tapi setiap orang Kristen harusnya mempunyai keyakinan bahwa sama seperti Nuh, gitu ya, mempunyai keyakinan betul sih di dalam Kristus ketika dia itu mati dan bangkit, disitulah terdapat satu-satunya jalan keselamatan. Ya jadi orang Kristen tidak boleh kemudian mengkompromikan hal ini ya demi supaya kita tidak menjadi berteman. Oh enggak kok di luar Kristus ada keselamatan. Menurut Alkitab jelas tidak loh. Ya terlepas dari apapun kesan yang ditimbulkan begitu ya, tapi Alkitab jelas menegaskan keselamatan hanya di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Jadi istilah he descended into hell sungguh-sungguh mati. Bukan cuma sekedar pura-pura mati ya. Dia benar-benar itu mati, dia benar-benar dikuburkan dan kemudian bangkit. Sebenarnya hari Jumat adalah hari Paskah, yakni bebasnya orang Israel dari pembunuhan anak sulung karena mereka menaruh darah di atas pintu rumah mereka. Orang Israel memperingatinya sebagai Paskah. Hari Jumatlah sebenarnya hari Paskah dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus dari kematian. Mungkin maksudnya kenapa kok kita menyebut minggunya Paskah ya? Iya. Oke, ya ini pertanyaan yang menarik juga ya. Ya jadi seperti tadi juga dikatakan dalam pertanyaan itu kan, orang Israel kan merayakan bebasnya mereka. Nah, ya saudara ya, bebasnya kita itu sebetulnya bukan at the moment Yesus mati ya, tapi Yesus mati dan bangkit. Ya jadi ya ibaratnya saja andai kata Yesus mati dan tidak bangkit, kita tidak bebas loh. Jadi kalau kita menyebut Paskah itu pada hari Jumatnya, lalu minggunya apa? Gitu ya. Jadi pada waktu kita menyebut minggunya itu sebagai Paskah, ya bukan berarti kemudian Jumat Agung itu cuman pengantar, ya bukan itu ya. Tapi pada waktu kita menyebut minggu sebagai hari Paskah, itu berarti kita melihat kesatuan antara Yesus mati dan Yesus bangkit, dan sebetulnya harus dua-dua itu ya. Baru kita bebas yang digambarkan dengan Israel bebas dari perbudakan Mesir. Ya sehingga saya rasa tepat sih pada waktu gereja memutuskan untuk menyebut hari Minggu itu sebagai Paskah ya karena kita bebas dari dosa bukan pada hari Jumatnya sebetulnya tapi pada hari Minggunya. Pak, biasa kita kalau hanya bicara Yesus mati begitu, nggak cukup, dia bangkit begitu. Tapi dia juga naik.
Ya. Kenaikan tuh jarang disinggung gitu, Pak. Tambahan yang baik ini Pak Vikaris Gias. Iya, di satu sisi itu memang juga sekaligus merupakan satu kesatuan. Karena pada waktu Yesus naik ke surga, gitu, di sana dia bertahta. Tapi memang ya, kalau kita kembali kepada Alkitab, meskipun sekali lagi saya tidak mau mengesankan Alkitab memandang kenaikan tidak penting, tapi penekanannya nggak sama sih. Oke. Gitu ya, penekanannya tidak sama. Sama seperti juga kedatangan kedua, itu akan menjadi satu kesatuan. Sebetulnya kalau mau dilihat secara utuhnya ya kan kita benar-benar already tanpa not yet. Itu adalah pada waktu kedatangan kedua. Ya, tetapi ya kembali tentunya sama sekali nggak ada maksud mengatakan kedatangan kedua itu tidak penting ya, kita menantikan. Tapi ya memang yang dilihat sebagai core atau bahkan sama juga ya, bukan berarti inkarnasi itu tidak penting gitu ya. Ya, sebagai core-nya memang kematian dan kebangkitan gitu ya. Jadi ya sekali lagi saya sih setuju sekali dengan tradisi gereja yang menyebut Paskah untuk menyebut kebangkitan. Dikatakan orang Kristen tidak meyakini adanya purgatori, lalu setelah mati apakah kita langsung menuju surga? Lalu bagaimana dengan masa penghakiman? Apakah kita akan turut dihakimi? Oke, baik. Ya, jadi dua pertanyaan. Yang pertama, apakah langsung menuju ke surga? Bagaimana dengan penghakimannya? Begitu ya. Ya, kalau jawaban pertama, kalau kita mengacu kepada perampok, gitu ya, yang percaya, salah satu perampok yang percaya yang ikut disalib bersama Tuhan Yesus, ya iya sih. Ya demikian juga kalau kita mengacu dengan orang-orang yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Nah, andai kata ya, jika ada di antara pendengar ini yang Katolik gitu ya, mungkin saudara juga boleh menuliskan di kolom komen ya, menurut Gereja Katolik kalau saya tidak salah sih, harusnya setelah Yesus datang kedua kali, yang masih hidup tidak purgatori dulu ya, gitu ya. Ya jadi apakah berbeda kemudian? Ya, jadi kalau misalnya harus melalui purgatori dulu, nah kemudian yang masih hidup ketika Yesus datang ini bagaimana? Nah sekali lagi setahu saya dalam gereja Katolik juga langsung ya. Ya, jadi harusnya sama seperti perampok yang bertobat itu langsung. Ya demikian juga mereka yang ketika Yesus datang belum meninggal juga tidak harus ke purgatori dulu. Ya bersama-sama dengan yang sudah meninggal menyambut Kristus gitu ya. Kita meyakini memang setelah kita meninggal, jikalau kita meninggal di dalam Kristus, ya tubuh kita entah di makam, entah dikremasi, roh kita langsung bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mengenai penghakimannya bagaimana? Gitu ya. Nah, penghakimannya itu akan terjadi di dunia ini. Ya, sehingga contoh perampok itu saya rasa juga contoh yang baik. Sehingga ada satu kesalahpahaman lagi nih yang mungkin saya perlu luruskan. Seringkali kita berpikir berdosa itu sebelum ke neraka nggak ada hukumannya. Tidak loh. Ya, sederhananya perampok itu ya, satu sisi ya amin sih, enak ya. Ya dia di saat-saat terakhir menerima Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Di sisi yang lain disalib itu enakkah? Di penjara itu enakkah? Dipatahkan kakinya sehingga dia meninggal itu enakkah? Loh ya tidak. Ya tidak. Ya sehingga sama dengan gambaran itu ya, kita mesti menyadari orang yang berdosa, itu dosa itu sendiri selalu mendatangkan akibat yang tidak baik, tidak harus nunggu di neraka. Ya, di dalam dunia ini sebetulnya dosa sudah mendatangkan suatu dampak yang tidak baik. Dunia ini bagaimanapun diatur dengan prinsip keadilan. Tidak akan bisa berjalan kalau benar-benar dosa baru merasakan akibatnya di neraka nanti. Dampak totalnya, dampak finalnya memang di neraka. Di dunia iya. Ya sehingga orang yang sebelum dia menjadi Kristen, katakanlah dia mengabuse istri anaknya, setelah dia bertobat menjadi Kristen, hendak kemudian otomatis istri anaknya sayang dia. Ya itu sebagai salah satu pengertian ya, upah daripada kesalahannya ya dia harus kembali berusaha memenangkan istrinya, berusaha kembali memenangkan anaknya. Ya meskipun kita percaya kalau dia sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh juga mengusahakan ya by the grace of God, dia akan bisa memenangkan istri anaknya, tapi ya akan sangat-sangat perlu waktu. Ya, jadi tidak langsung setelah dia bertobat, maka istri anaknya mengampuni dia gitu ya. Tidak. Sama ya, yang sebelum Kristen nyontek misalnya, ketika dia bertobat ya jangan berharap langsung kemudian dia bisa kerja. Ya, keadilan tetap ada ya. Keadilan Tuhan itu keadilan Tuhan. Demikian juga kalau sudah bertobat kemudian berdosa misalnya, ya akan mengalami disiplin Tuhan. Jadi sama ya sebenarnya prinsipnya pada waktu anak kita itu bersalah, apakah berarti kita harus mengusir dia, baru kemudian dia merasakan keadilan? Tidak. Tetapi apakah berarti kalau kita tidak mengusir dia, berarti dia tidak bisa kita disiplin? Justru sebaliknya. Ya justru karena dia anak kita, pada waktu dia bersalah gitu ya, kita mendisiplin dia tanpa harus menghilangkan atau kamu bukan anakku lagi.
Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Tetap ada keadilan, tapi keadilannya di dunia ini. Pembahasan tentang roh manusia saat kita meninggal. Roh kita berada di Firdaus bersama Yesus. Apakah roh manusia bersifat kekal? Sebelum kita lahir, roh kita apakah sudah ada? Bukankah manusia itu satu adanya, kesatuan tubuh, jiwa, dan roh tidak dapat dipisahkan? Oke, baik. 3 pertanyaan berarti ya, apakah roh kita kekal, apakah sebelum lahir sudah ada atau tidak, bukankah tidak bisa dipisahkan. Dalam pengertian yang pertama, roh kekal memang dalam Alkitab kita melihat ya, tubuh yang dikatakan mati ya, roh tidak. Cuman jangan dimengerti bahwa roh itu kekal pada dirinya sendiri. Dalam pengertian, waduh Tuhan sudah menjadikan roh, kalau dia mau membinasakan roh tidak bisa. Bukan dalam pengertian itu loh. Gitu ya. Jadi roh itu tidak kekal pada dirinya sendiri. Roh itu tidak mati ya, karena memang Tuhan tidak menghendaki roh itu mati. Ya bukan karena Tuhan sekali menjadikan roh, dia tidak bisa mematikan roh itu. Nah ini kita perlu jelas ini. Ya, jadi kekekalan roh bukan dalam pengertian bahwa roh sekali ada, ya Tuhan pun tidak bisa untuk meniadakannya, tidak. Ya, itu yang pertama. Sehingga iya, roh tidak mati, tapi bukan karena kekuatannya sendiri. Nah, yang kedua, mengenai apakah sebelum saya lahir itu roh sudah ada, tidak sih. Jadi meskipun memang ada perbedaan ya, kalau kita mungkin pernah mendengar tradusianisme dan kreasionisme, ya kreasionisme itu meyakini bahwa ya begitu seseorang itu dibuai, Allah menciptakan roh, sementara tradusianisme kan sama seperti Tuhan tidak menciptakan tubuh kita setiap kali terjadi pembuahan, ya demikian juga roh kita juga tidak. Tapi kan dua-dua sama-sama menunjukkan bahwa roh kita bukannya sudah ada sebelum pembuahan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau mau berbicara secara ketat sih ya, sebelum orang tua kita kemudian melakukan hubungan suami istri dan kemudian pembuahannya jadi kita, ya kita belum ada sih. Ya, itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, bukankah roh sama tubuh itu tidak terpisahkan? Nah, ini kembali ke seperti tadi ya. Jadi bukan tidak terpisahkan pada dirinya sendiri. Ya sama seperti bukan berarti roh itu kekal pada dirinya sendiri. Ya, tapi di sisi yang lain kita memang harus mengatakan memang itu tidak ideal. Itu kenapa disebut sebagai upah dosa. Ya, tidak ideal sebetulnya. Jadi di satu sisi setelah kita meninggal, ya keadaan kita akan lebih baik daripada sekarang di dalam dunia berdosa. Tetapi itu bukan keadaan yang sempurnanya. Ya, keadaan sempurnanya adalah ketika Yesus datang kedua kali, kita akan dipersatukan dengan tubuh yang baru. Ya, jadi keterpisahan ini bersifat sementara. Ya, sehingga dalam pengertian itu betul roh dan tubuh tidak seharusnya dipisahkan, ya tapi bukan dalam pengertian Tuhan tidak bisa memisahkan untuk sementara roh dan tubuh. Mengenai Firdaus, Pak. Okay. Mengenai perampok di sebelah kanan Yesus. Nah, Firdaus itu sebenarnya di mana, Pak? Apakah itu sama dengan surga yang nanti kita menuju ke sana atau berbeda atau bagaimana? Oke, wah ini pertanyaan menarik. Ya, kalau saya boleh menyatakan dengan gampang ya, Firdaus itu adalah surga yang belum turun ke bumi. Ya, which is persamaannya adalah sama-sama berupa ruang. Nah ini kita juga ya mesti menyadari ketika tubuh kita mati, tidak berarti kita, karena kita kan berarti in a sense hanya roh ya, tidak membuat kita kemudian menjadi maha ada ya. Jadi setelah kita mati memang kita tinggal roh gitu ya, tapi nggak sama dengan Allah adalah roh. Ya, Allah adalah roh, itu berarti dia maha hadir. Ya, tetapi kita bukan Platonis yang memandang tubuh sebagai penjara jiwa, sehingga begitu misalnya kita mati, wah roh kita tidak terkungkung, juga maha hadir seperti Allah, bisa muncul, menampakkan diri di mimpi orang yang kita kasih. Tidak begitu. Ya, termasuk juga malaikat adalah roh, tapi bukan sama dengan Allah adalah roh. Malaikat juga tidak maha hadir. Sehingga itu berarti karena bukan hanya Allah yang adalah roh, ya malaikat juga adalah roh. Ya terus juga setelah kita mati, untuk sementara roh dan tubuh kita dipisahkan, tetap perlu ruang. Nah, ruang itu yang kemudian kita sebut sebagai Firdaus, kita tidak tahu di mana, ya tetapi ada ya ruang itu. Dan di sana kita bersama-sama dengan Kristus, meskipun tidak secara ideal, ya perjamuan terakhirnya kan baru nanti ya setelah dia datang kedua kali. Ya, jadi mungkin idealnya gambaran sederhananya tadi ya, Firdaus adalah surga yang belum turun ke bumi. Nah, kita menantikan nanti surga turun ke bumi ya, langit dan bumi baru gitu. Itu untuk kaum pilihan ya, Pak ya? Ya. Kalau yang bukan kaum pilihan, apakah ada versi neraka yang belum turun? Nah, saya mesti membedakan atau mesti mengatakan dulu di awal, Alkitab tidak sejelas
seperti berbicara di dalam Kristus. Tetapi ada satu indikasi, itu di dalam cerita terkenal ya, orang kaya dan Lazarus. Nah itu Alkitab memakai istilah alam maut, gitu ya, alam maut yang dibedakan dari neraka. Jadi disebut sebagai Hades. Yang dibedakan dari Gehenna. Ya kalau mereka katakan ya sama juga ya. Jadi apa itu Hades ya, neraka yang belum meskipun juga dari kita tidak tahu ya dia turun kemana ini neraka gitu ya. Apakah di bawah bumi atau di mana, tapi ya perbandingannya. Jadi ada masing-masing ada dua istilah ya, Firdaus dan surga. Gitu ya, demikian juga ada alam maut dan neraka. Ya, Hades dan Gehenna. Meskipun sekali lagi Alkitab tidak sejelas berbicara mengenai di dalam yang meninggal di dalam Kristus, ya pada waktu berbicara mengenai yang tidak di dalam Kristus. Bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi keadaan duka cita karena ada anggota keluarga yang meninggal? Karena seringkali momen tersebut mendatangkan duka cita yang mendalam dan bahkan trauma terhadap barang atau lokasi tertentu. Karena keluarganya ada yang pernah meninggal di tempat tersebut. Adakah langkah konkret yang harus dipersiapkan sebelum menghadapinya? Iya, nah ini sangat tergantung ya, apakah memang yang meninggal itu Kristen atau sudah dalam Tuhan atau tidak gitu ya. Jikalau yang bersangkutan yang kita kasih belum di dalam Tuhan, ya tentunya ya salah satu persiapan yang jangan ditunda-tunda ya injili dia. Ya, biar dia sungguh-sungguh boleh mendapat kesempatan percaya kepada Tuhan dan berada di dalam Kristus. Ya, itu kalau yang kita kasihi belum di dalam Tuhan, itu tidak ada persiapan yang lebih baik ya. Gitu ya. Itu persiapan yang paling mendesak. Jadi kalau misalnya suami kita, istri kita, gitu, orang tua kita belum di dalam Tuhan, tidak ada persiapan yang lebih baik dan lebih urgent daripada ya kita memberitakan Injil kepada mereka, ya berdoa Tuhan boleh memberikan kasih karunia-Nya. Gitu. Tapi kalau kita berbicara secara umum, gitu ya, kalau kita bicara secara umum ya tentunya ya yang pertama adalah sejauh mana ya ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan ya kita tidak menyia-nyiakan ya, kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita perlu bertumbuh di dalam keselamatan kita sehingga kita siap ya, kita menjadi hamba yang siap ya. Seringkali itu yang tidak siap ya karena memang gini, jadi bagaimana kita siap menyongsong kematian itu sangat terkait dari bagaimana kita mempersiapkan kehidupan. Ya, dua-dua ini tidak terkait baik dalam pengertian rohani maupun juga pengertian duniawi. Ya, jadi kalau orang tua misalnya tidak pernah mempersiapkan anaknya, tidak pernah mempersiapkan warisan misalnya, dia lebih nggak siap meninggal tuh. Demikian juga anaknya lebih tidak siap ditinggal. Ya, jadi bagaimana mempersiapkan kematian itu terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan. Ya, sehingga bagaimana kita mempersiapkan kehidupan tadi yang pertama ya, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Juga yang kedua, ya dalam pengertian yang umum, ya kita mesti hidup dengan baik. Ya jaga kesehatan, gitu ya, take care yang kita harus take care, sehingga jangan istilah orang Jawanya gelo ya. Ya sebelumnya, wah makan enggak apa-apa kok beriman. Gitu ya. Ya kemudian gara-gara itu, ya gara-gara kita tidak bisa menahan diri, akhirnya ya, biasanya orang seperti itu lebih nggak siap sih. Justru yang, oh enggak apa-apa kok, saya meninggal makan, biasanya orang seperti itu faktanya lebih tidak siap. Tadi yang pertama, jangan sia-siakan keselamatan. Yang kedua, ya bertanggung jawab terhadap kehidupan lah. Dan yang ketiga, nah ini yang khususnya juga untuk orang Kristen ya, kita perlu tahu lebih banyak ya mengenai kehidupan setelah kematian itu seperti apa. Ya, sehingga seringkali yang terjadi memang dalam kekristenan ya kita berbicara mengenai kedatangan pertama, ya, mengenai kehidupan, tapi setelah kematian seperti apa. Ya, ini yang jarang tuh dibahas, termasuk juga kedatangan kedua, langit dan bumi yang baru. Ya, sehingga banyak orang Kristen itu ya kalau pilihannya surga atau neraka ya surga. Tapi kalau pilihannya surga atau dunia, pilih dunia loh. Nah kalau seperti ini ya susah siap. Nah kalau seperti ini itu berarti dia belum tahu surga itu seperti apa, itu kenapa begitu berpaut dengan dunia. Nah ini perlu dipersiapkan. Ya jadi kira-kira mungkin 3 hal itu ya yang perlu dipersiapkan sehingga pada waktu kematian itu menyongsong, ya kita bisa at least lebih siap. Dan kalau saya boleh menambahkan satu lagi ya, ini juga peran gereja ya. Gereja juga perlu mempunyai bijaksana kapan waktunya mendoakan yang sakit untuk sembuh, kapan waktunya mulai mempersiapkan keluarga. Ya, jadi hari ini juga seringkali yang membuat kenapa orang Kristen itu tidak siap meninggal, karena gereja sepertinya terus pokoknya kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh, itu akhirnya malah ketika tidak sembuh, ya kecewa, lebih tidak siap. Ya padahal realitanya orang nggak Kristen 100% mati, orang Kristen juga 100% mati.
Ya tidak ada satupun yang menunjukkan indikasi yang berbeda. Ya jadi gereja juga mesti bijak ya. Kapan waktunya mendoakan ya kesembuhan. Kapan waktunya kemudian meskipun tetap berharap kepada Tuhan. Kapan waktunya mempersiapkan baik yang meninggal maupun keluarga yang akan ditinggalkan. Nah harap dengan keterlibatan gereja, meskipun sekali lagi saya nggak mengatakan itu akan gampang ya, lebih siap lah. Ya, baik yang meninggal maupun yang ditinggal bisa lebih siap daripada kalau tidak ada persiapan sama sekali. Bagaimana sebagai orang Kristen kita harus menguatkan anggota keluarga lain yang dalam keadaan duka cita? Ya. Jadi kalau tadi kan sebelum ya, kalau ini kan berarti sesudah terjadi. Nah kita perlu bedakan dua hal. At that moment sudah dengar aja dan temeni. Jangan terlalu banyak bicara. Ya, itu bukan waktu yang tepat. Saya pernah ada seorang jemaat juga yang bicara sama saya secara sangat terus terang. Saya kecewa. Ya kita terimalah. Gitu ya. Bagi hamba Tuhan kita terima dulu. Ya puji Tuhan akhirnya setelah waktu berlalu dia bisa ya kembali juga kepada Tuhan. Gitu. Jadi ya pada saat-saat at that moment ya khususnya kalau yang meninggal itu memang sangat dikasih. Biasanya anak itu lebih susah ya. Kalau anak meninggal itu seringkali orang tua lebih sulit untuk menerima ya ketimbang sebaliknya. Meskipun bukan berarti kalau orang tua meninggal itu mudah. Ya saat-saat seperti itu ya dampingi dan diem. Dampingi dan diem. Tetapi ya kalau sudah sejangka waktu berlalu, meskipun ini bukan rumus baku ya berapa lama, tapi saya pernah mendengar pendeta Yakobus Susabda itu mengatakan 3 bulan. Kalau saya tidak salah itu 3 bulan. Dia mengatakan 3 bulan kita berduka itu wajar. Setelah itu tetap berduka, dia mengatakan kalimat yang bahkan mungkin cukup keras ya. Saya mempertanyakan imanmu. Gitu ya. Nah mungkin kalau saya sih nggak sampai mempertanyakan iman gitu ya. Tapi memang kalau kita tahu ada saudara kita, seiman kita yang sudah 3 bulan, 4, 5 bulan masih sama, itu waktunya kita mungkin nggak diem lagi ya. Kita perlu, meskipun perlu secara bijaksana ya, bagaimana untuk berbicara, tapi ya perlu untuk dipikirkan bagaimana berbicara. Tapi di awal-awal dampingi dan diem. Ya perlu waktu untuk seseorang itu bisa kemudian pulih seperti yang sebelumnya gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.